soal lagi. Yakin. Nah, Oke, halo semuanya. Halo Manci. Selamat datang di Munch, A Bite of Online F&B Industry. Kenalin aku Sita yang bakal menjadi MC acara kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai, aku pengen tahu nih, ini teman-teman atau mancis-mancis di sini tuh dari mana aja nih, dari kota mana aja. Mungkin boleh di komen dari kota mana aja nih mancis-mancis di sini. Mancis Ivan, Mancis Rian, Mancis William dari mana nih? Oh, Jatinangor, Unpad ya, Kak. Oke, Solo, Bekasi, dari mana lagi nih Mancis? Bandung, wah, pada beragam ya. Ada lagi, mungkin dari luar Jawa, mungkin atau Jawa Barat, atau Jawa Tengah, Jakarta mungkin. Ada lagi nih Mancis, masih banyak nih yang belum komen. Oke, mungkin udah lumayan aku assume mungkin mancis-mancis ini dari seluruh Indonesia ya. Kita saling beragam tapi kita sama-sama mau belajar di acara ini. Oke. Nah, di acara ini aku mau bikin peraturan di mana teman-teman di sini akan dipanggil mancis gitu ya. Nah, di day 2 ini atau di hari kedua dari workshop Munch, karena workshop Munch ini terdiri dari 2 hari nih mancis, kemarin sama hari ini. Kalau misalnya mancis ketinggalan, kemarin nggak nonton atau nggak ikutan, bisa ditonton ulang di YouTube-nya Katika Group. Jadi langsung dipantengin aja di YouTube Katika Group. Oke, nah di day kedua ini kita bakal belajar tentang apa sih? Sesuai dengan judulnya, bisa dibaca aja, kelola aplikasi GoFood, tingkatkan cuan. Nah, kita bakal belajar nih langsung dari ahlinya, langsung dari pihak GoFood-nya nih, Mancis. Jadi, kalau misalnya Mancis pengen ningkatin efektivitas dan cuan bisnisnya Mancis untuk maksimalin fitur-fiturnya, GoFood terutama. Nah, kayak gimana? Itu bisa banget ditanyain ke pembicara kita hari ini. Oke. Sebelum kita mulai, aku mau berterima kasih untuk kolaborator Katika di acara ini, yaitu ada Ruang Rasa Cloud Kitchen. Nah, ngomong soal Ruang Rasa, ada paket spesial nih untuk Mancis, karena bakal ada live sale Cloud Kitchen, itu di tanggal 1 Maret, yang mana Selasa depan ya. Tolong dicatat aja ya nih Mancis, karena di live sale Cloud Kitchen nanti itu Mancis bisa belajar dan bisa bertanya-tanya gitu kan gimana caranya mengekspansi lokasi bisnisnya Mancis tapi dengan modal yang minim. Nah, selain itu, aku juga mau berterima kasih untuk support dari community partners kami, ada Isaac at Prasetya Mulia, ada Pixel Kreatif, dan juga Yang On Top. Nah, ngomong-ngomong soal Yang On Top, ada lagi nih paket
paket mudah hebat gitu ya. Jadi paket mudah hebat dari yang on top ini dengan 1 kali transaksi aja, Mancis bisa otomatis langganan yang on top premium. Wah, keren banget nggak sih? Nggak cuman yang on top premium, ada juga top karir klinik dan tes minat bakat. Ada juga BBC eksklusif konten oleh Billy Boon dan lain-lain. Jadi masih banyak banget paket-paket menarik lainnya dari yang on top. Jadi jangan lupa di-follow, oke? Next, untuk Mancis, mungkin yang mau cari cuan tambahan lagi, bisa juga add-on jadi reseller Bizarre atau Mancis yang pengen all-shop-nya lebih berkembang, bisa juga add-on toko online UMKM Lab. Pokoknya banyak banget deh benefitnya gitu kan. Mancis tinggal daftar aja langsung di yangontop.com/mudahhebat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita beralih ke sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu ada webinar dari pembicara kita hari ini, yaitu ada Cifelicia Wijaya sebagai Head of Platform dan GoFood Merchant Marketing. Halo Cifeli. Halo Sita, apa kabarnya? Baik, kalau Cifeli gimana nih? Baik dong, baik. Walaupun COVID tapi tetap harus selalu semangat dan sehat selalu lah. Harus selalu semangat ya, karena kan lagi COVID gitu kan, lagi Iya. tinggi lagi. Oke, Cifeli, waktu dan layar dipersilakan. Oke. Pertama-tama sambil aku share screen, mau ngucapin dulu terima kasih buat teman-teman di sini yang udah bisa nyempetin diri untuk datang ke acara ini gitu ya, untuk nyempetin diri di hari Sabtu jam segini. Biasa kan orang-orang jam segini saatnya makan gitu kan, saatnya santai-santai, tapi ini masih mau belajar gitu. Jadi aku salut banget sama teman-teman di sini, dan thank you juga udah ngundang aku di sini. Semoga apa yang mau aku share di sini bisa bermanfaat bagi teman-teman, walaupun mungkin kemarin kan kayaknya udah ada sharing juga nih dari beberapa orang yang expert juga gitu, mereka yang udah ada di bidangnya banget nih. Semoga yang kali ini sedikit banyak beda gitu kan, supaya kalian bisa dapatnya lebih banyak juga gitu. Jadi let me share screen. Bentar ya. Udah bisa lihat belum ya? Udah, Bisa sih, aman. Oke, sip. So, kali ini aku mau share sebenarnya sama teman-teman apa yang aku tahu dari GoFood sendiri sebagai part of GoFood lah ya. Jadi kalau aku boleh intro dikit, nama aku Felicia Wijaya, aku biasa dipanggil Feli. Di sini di GoFood aku udah sekitar 2 tahun 8 bulan. Masih sebentar sih kayaknya kalau dibandingin sama kemarin, kayaknya ngelihat ada Mas Reza yang udah di GoFood lumayan lama gitu kan. Dagangannya juga udah top merchant gitu kan. Kalau di GoFood dia juga mentor. Jadi Mas Reza benar-benar ini banget lah, expert banget gitu. Kalau aku mungkin di sini lebih ngomongin nanti yang dalam-dalamnya GoFood lah ya. Jadi kali ini aku mau share tentang gimana sih caranya kelola aplikasi GoFood-nya sendiri. Dan GoFood ini biasa didapatnya di dalam GoBiz gitu. Dan gimana sih supaya kita bisa lebih cuan dengan aplikasi GoFood. So, ini agendanya ada 4 yang aku bakal bahas. Yang pertama kita harus kenalin dulu target marketnya. Terus udah itu yang kedua adalah setelah tahu target market kita siapa, kita harus ngebuat gimana sih caranya supaya konsumen, customer-customer yang masuk ke dalam GoFood sendiri, mereka bisa ngidam sama makanan-makanan restoran kalian gitu, yang mau bisnis restoran di GoFood. Dan yang ketiga adalah rahasianya gimana caranya supaya restorannya cuan, nggak cuma dilihat, nggak cuma dibeli, tapi jangan sampai kalian rugi gitu kan. Buat apa bisnis kalau rugi? Yang keempat adalah tips gimana caranya kita bisa dapetin pelanggan yang loyal. Jadi kalau boleh aku mulai dari target market, yang pertama banget yang teman-teman harus lakukan adalah kalian harus map out nih, kira-kira target market yang kalian mau jual itu ke siapa sih? Orang-orangnya kayak gimana sih? Kalau misalkan di GoFood sendiri itu kan lumayan nggak bisa. Jadi kalau misalkan kalian di Bandung gitu, kalian nggak bisa dapetin semua target yang di Bandung gitu, karena di GoFood sendiri kan terbatas kilometernya, distance-nya. Nah, jadi mungkin lebih fokusin ke target market yang di sekitarnya. Itu siapa target marketnya dan di mana kalian berjualannya, itu penting banget. Jadi yang pertama misalnya nih,
misalnya aku di Jakarta kan, aku di Jakarta tinggalnya, terus udah itu misalnya aku jualan di daerah Tomang gitu. Daerah Tomang di sini banyak banget university, ada 2 at least university di dekat sini. Nah, kalau gitu berarti target market yang aku bisa dapetin di tempat aku sekarang ini, kalau misalnya aku mau jualan di tempat aku sekarang, itu adalah pelajar gitu kan. Nah, kalau misalkan pelajar ini jadi apa sih yang mereka suka? Apa sih kemampuan bayar mereka gimana sih? Apa yang mereka mau lakuin sih biasa kalau misalkan mereka terima makanan gitu. Itu harus kalian pikirin. Jadi kalau ini sebagai asumsi aja, tapi kalian bisa do more research juga gitu kan, tanya-tanya kanan kiri. Yang pertama kalau pelajar mungkin yang penting bagi mereka adalah harga. Karena pelajar mungkin belum punya begitu banyak uang untuk spend di makanan, jadi mungkin harga adalah salah satu konsiderasi buat pelajar-pelajar ini. Dan porsi gitu kan, mereka mau belajar berarti butuh asupan yang cukup gitu. Jangan sampai dia mau belajar tapi keroncongan gitu kan setelah beli makanan. Jadi porsi juga mungkin bisa dikonsider gitu. Kemungkinan packaging nggak terlalu dipeduliin asumsinya, karena mungkin yang mereka lebih penting adalah harga. Jadi packagingnya mungkin nggak usah terlalu mahal, tapi yang penting harganya bisa cukup gitu buat mereka. Nah, jadi kalau misalnya aku tinggal di Tomang, jadi lihat nih, pertama siapa, which is pelajar, terus udah itu di mana gitu kan, dekat-dekat kampus berarti, dan lihat apa yang harus kalian teliti dari makanan kalian, dari restoran kalian. Itu caranya ngenalin target market kalian. Ini simple aja ya. Yang kedua adalah setelah kalian tahu target marketnya siapa, gimana sih caranya untuk ngebuat konsumen tersebut ngidam gitu sama makanan-makanan kalian waktu masuk ke dalam GoFood. Nah, ini contohnya kalau misalnya masuk ke dalam GoFood gitu kan, yang dilihat adalah reviewnya gitu kan, ada merchants merchants reviewnya. Terus mereka bisa ngeliatin diskonnya juga, bisa ngeliatin foto menunya juga, sama nama dan deskripsi. Biasa 4 ini yang kalau misalnya kita lihat di dalam GoFood, ini yang biasa orang liatin gitu. Jadi biasa kelihatan lah mana yang mereka pencet-pencet gitu di sini. Jadi 4 ini adalah yang lumayan bisa dibilang heat map-nya lumayan merah gitu kalau di dalam consumer GoFood sendiri. Jadi ini 4 hal yang harus diperhatiin sama teman-teman kalau mau buat restoran. Nah, tadi kan balik lagi foto menu itu penting banget. Kenapa foto menu itu penting banget? Karena mereka kan nggak bisa ngelihat langsung makanannya kan. Jadi gimana sih caranya supaya ngebuat si konsumen ngiler ya? Foto yang bagus gitu, foto yang ngebuat ngiler gitu kan. Tapi jangan bohong juga ya fotonya. Jangan ngambil dari foto orang lain terus dipakai di restoran kalian, padahal itu bukan makanan kalian. Nanti akhirnya reviewnya jadi jelek gitu kan, karena nggak sesuai ekspektasi. Nah, ini beberapa summary aja, contoh foto menu yang bagus tuh kayak gimana. Jadi yang pertama adalah pencahayaan, jangan sampai pas gelap-gelap kalian foto gitu kan. Yang paling bagus adalah pencahayaannya itu adalah alami. Jadi bukan dari lampu-lampu. Yang kedua, again yang tadi aku bilang, menggambarkan menu yang akan dijual. Jangan sampai ekspektasinya udah ngeliat foto kayak gini, ternyata pas dapat beda banget gitu. Yang ketiga, foto makanan juga harus lebih besar. Maksudnya lebih besar di sini bukan ngebohongin porsinya lebih gede ya, tapi kayak harus kelihatan gitu. Ada apa aja sih di dalam menunya. Terus kalau misalkan kalian punya menunya itu adalah paket, dikasih lihat semua apa aja yang ada di dalam paketnya, jangan cuma satu doang gitu. Dan ukuran untuk di GoFood itu adalah 1x1, dan kalau misalkan mau ngambil makanan itu ada beberapa angle yang bisa kalian ambil. Ada yang eye level, ada yang flat lay di sini. Mungkin aku kasih lihat dikit. Kalau 45 derajat itu biasa dari 45 derajat ngambilnya. Atau ada yang eye level, ada yang flat lay, tergantung makanan apa yang teman-teman mau foto. Ini contohnya nih, kalau angle 45 itu biasanya mentai kayak gitu kan, pengen ngeliatin dalamnya juga, ada apa aja di dalamnya. Mungkin itu angle-nya pakai angle 45, dan kalau misalkan ada menu paket gitu kan supaya kelihatan semuanya, lebih ke angle 45 derajat ini. Atau eye level. Kalau eye level ini biasa mau ngasih lihat dalamnya apa, karena yang penting di dalam menu kalian adalah dalamnya gitu.
Kalau misalkan burger itu kan ya burger semua sama lah, roti sama roti gitu. Yang penting adalah dalamnya kayak gimana. Nah, mungkin ini lebih ke eye level. Terus juga ada yang flat lay, ada yang dari atas. Biasanya mungkin kalau yang dari atas itu kayak pizza itu biasa dari atas karena kan toppingnya di atas semua dan itu yang harus kelihatan gitu. Jadi itu adalah beberapa contoh foto-foto dan ini mungkin sekilas saja foto yang kurang baik tuh kayak gimana gitu. Yang menurut GoFood itu biasa foto-foto kayak gini kurang menarik untuk konsumernya. Yang pertama sebisa mungkin nggak usah dikasih trademark, kasih trademark nggak apa-apa, tapi jangan di fotonya langsung. Itu karena akan mengganggu estetikanya lah ya, estetika si foto makanannya sendiri. Dan again pencahayaan kalau bisa jangan gelap gitu. Kalau misalkan pencahayaannya gelap pakai flash gitu kayaknya kurang bagus. Nggak usah ngasih lihat misalkan kalian lagi masaknya kayak gimana, itu nggak perlu dikasih lihat juga. Atau ada tangan, ada estetika tangan, itu sebenarnya nggak usah. Kalau bisa full menunya aja gitu. Itu untuk fotonya. Nah, again kenapa sih foto menu ini penting banget gitu kan untuk kalian punya. Dan kalau bisa malah kalau misalnya kalian mau buka restoran, nggak apa-apa tuh spend sedikit uang budget untuk misalnya sewa fotografer untuk motoin menu-menu kalian gitu, karena ini penting banget. Karena kalau misalnya foto menu ini yang kalian tampilin itu bakal ada di beberapa tempat gitu. Dan kalau misalnya kalian nggak punya foto menu, kalau misalkan dibiarin aja kosong, itu nggak akan ada di shuffle cart halaman utama, dan juga di pencarian makanan juga nggak akan ada tuh, nggak akan muncul gitu restoran kalian. Jadi ini penting banget. Dan seperti yang tadi aku bilang, 90% keputusan untuk konsumer itu biasa ngelihat dari makanannya sendiri. Itu based on our research ya. Jadi kita biasanya di setiap bulan itu kita ada nanya-nanya ke konsumer, biasa kalau kalian beli itu based on apa sih gitu kan. Nah, kebanyakan dari orang-orang ini ngomong based on a picture gitu, based on the photo. Jadi foto menunya sendiri itu penting banget. Next-nya mungkin untuk menu sendiri ada another thing yang juga menurut kita di dalam GoFood itu penting adalah pilih menu andalan teman-teman gitu. Kalau misalnya teman-teman udah punya banyak ide mau menunya, misalnya ada 10 atau lebih gitu, pilih aja misalnya 3 menu andalan kalian gitu, dan jangan lupa setelah dipilih dibuat sebagai rekomendasi menu. Karena biasanya orang-orang ngelihat kalau misalkan baru gitu ya, restoran baru apalagi kan mereka nggak tahu nih, ya biasa ini restoran punya 10 menu tapi apa yang bagus, apa yang enak gitu kan. Kalau mungkin di offline, kalau misalkan teman-teman lagi ke restoran gitu kan biasa bisa nanya tuh ke servernya, menu favorit di tempat ini apa sih gitu. Nah, karena di GoFood nggak bisa, makanya kita kasih fitur namanya recommended menu, rekomendasi menu gitu. Di sini teman-teman bisa taruh misalnya 2 atau 3 rekomendasi menu dari teman-teman, dari menu andalan kalian, untuk memudahkan customer juga untuk mengetahui mana sih yang mereka harus banget nih beli gitu. Sebelum coba yang lain, ini harus dibeli gitu. Nah, yang next-nya ini adalah nama dan deskripsi menu. Jadi menu sendiri itu kan setelah kalian udah punya foto yang bagus, kan udah fotonya bagus tapi namanya nggak jelas gitu. Itu kan orang-orang juga bingung nanti kalau mau beli, kayak oke ini fotonya kayaknya sih ini mie nih, tapi jangan ngebuat orang nerka-nerka gitu. Ini beneran mie apa bukan? Ini beneran mie ayam atau mie sapi gitu. Jadi deskripsi nama menu itu penting banget gitu. Nama menu kayak apa sih yang bagus dan deskripsi kayak gimana? Kalau dari GoFood sendiri kita menganjurkan adalah nama menu yang singkat, dan buat nama menunya juga yang umum aja, jangan dibuat terlalu complicated gitu, karena orang-orang jadinya nanti mungkin malah bingung gitu, ini menu apaan gitu, nggak pernah dengar. Contohnya misalnya nama makanan, menu singkat itu kayak gimana? Yang pertama adalah nama makanan. Misalnya soto, sate, nasi. Tulis aja udah nasi, soto, sate atau apa gitu. Misalnya nih kalian mau pakai kan ada misalnya nasi shirataki atau namanya subu gitu. Kalian jangan taruh subu nggak akan ada yang nyari gitu kan. Tapi mungkin orang-orang lebih nyarinya nasi shirataki gitu, atau
ya at least ada nasinya gitu, nasi diet atau apalah gitu yang gampang untuk dicerna sama konsumer gitu. Terus kasih tahu juga daging yang bakal ada tuh apa gitu, misalnya nasi ayam, nasi sapi gitu, jangan cuman nasi udah, misalnya apa ya, rice box gitu, jangan cuma tulisan rice box aja, tapi kasih tahu apa yang bakal ada di dalamnya, main dish-nya tuh apa, lauknya tuh apa. Dan mungkin yang bisa juga kalian kasih tahu adalah cara memasaknya. Jadi nasi ayam goreng gitu, rice box with fried chicken gitu. Jadi mungkin dibuat sesimpel mungkin, tapi jelas gitu, to the point. Nah, setelah kalian udah dapetin nama menu yang singkat ini, baru di bawahnya adalah deskripsi. Deskripsi di sini kalian bisa kasih tahu langsung isinya secara detail apa sih gitu. Misalnya rasanya, bahan masakannya apa, atau tambahan-tambahan lain yang bakal teman-teman kasih di dalam satu menu tersebut gitu. Di sini kita kasih contoh misalnya soto daging atau soto ayam bening gitu. Nah, soto ayam bening ini tuh ada apa aja sih di dalamnya? Soto ayam dengan kuah bening yang gurih, ada keripik kentangnya, ada tomatnya, disajikan dengan sambal gitu misalnya ya. Atau kalau misalnya kalian ngelihat di kiri ada lele goreng misalnya. Kalian bisa pakai plus-plus gitu juga nggak apa-apa. Orang-orang gampang ngelihat yang lele. Dalamnya ada apa aja? Ada lele goreng, ada sambelnya, ada lalapannya gitu. Jadi dibuat deskripsinya detail, tapi again jangan terlalu panjang banget, jangan dibuat kayak essay karena biasanya orang jadi males bacanya, jadi nggak ngerti juga ini apaan sih menunya, nggak jelas banget gitu kan. Dibuat simple aja. Itu mungkin beberapa hal untuk menu gitu yang bakal ngebuat orang tuh ngiler gitu dengan menu kalian. Jadi fotonya jangan lupa, buat rekomendasi menu juga buat teman-teman. Sama yang ketiga adalah dibuat nama menu sama deskripsi yang lengkap tapi singkat. Nah, ini agenda kedua yang kita mau bahas adalah rahasia gimana caranya dapet cuan. Nah, gimana sih? Apa aja sih kalau mau yang harus kita perhatiin kalau mau restorannya dapet cuan gitu. Yang pertama tentu produknya sendiri gitu. Kita nggak mungkin menjual sesuatu yang orang-orang nggak suka, yang nggak akan ada yang beli gitu kan. Yang kedua adalah harganya. Especially orang Indo itu suka banget yang namanya harga kompetitif gitu kan, harga diskon. Karena kalau misalkan ngomongin food delivery sendiri nggak cuma ada di satu tempat kan, ada di beberapa tempat dan banyak banget competition-nya gitu. Coba teman-teman cari nasi ayam aja, wah banyak banget udah restorannya tuh. Jadi price itu bakal jadi determination juga untuk customer beli. Yang ketiga, diskon gitu. Mau nggak mau, walaupun gimana pun, tetap orang Indo itu suka banget sama yang namanya diskon. Dan karena orang-orang suka sama yang namanya diskon, makanya di GoFood kita memberikan banyak banget beberapa fitur untuk teman-teman bisa kasih namanya promotion ini dengan beberapa cara gitu. Nanti mungkin di nextnya aku akan jelasin lebih detail lagi. Tapi all in all gitu, tentang produk, tentang price, tentang promotion, sebenarnya intinya adalah coba teman-teman taruh sebagai penjual, taruh put yourself in the customer shoes gitu. Jadi jangan sampai teman-teman ngelihat kayak oke, gue penjual, gue pengen untung, harga harus tinggi, jangan kasih promosi, ya produknya yang penting ada orang mau beli gitu. Nggak bisa kayak gitu juga. Ya konsumer mana yang mau kayak gitu kan. Of course mereka pengennya harganya bagus, ada diskonnya, produknya enak gitu kan. Jadi put yourself in the customer shoes, itu penting banget. Nah, untuk ngebuat menu tuh kita biasa mikir kan kayak mungkin menu apa sih yang cocok gitu kan untuk customer di sekitar kita atau target market yang kita tadi udah dapetin. Yang pertama mungkin teman-teman bisa ngelihat nih, yang pertama adalah kategori apa sih yang mungkin teman-teman mau buat gitu. Sebelum teman-teman masuk ke dalam bisnis restoran ini, mungkin teman-teman bisa research dulu nih, di tahun depan ini, mungkin di tahun 2022 ini, makanan-makanan apa sih yang kira-kira bakal ngetren gitu kan, atau yang bakal
nggak cuman bakal ngetren, mungkin teman-teman bisa ngeliat juga kalau misalkan dari 5 tahun terakhir makanan apa sih yang long lasting gitu, yang ya pokoknya kalau ada ini orang-orang tetap beli gitu. Contohnya nih ayam geprek gitu. Kalau misalnya aku bisa kasih contoh, ayam geprek, bakso itu tuh ayam pakai nasi itu tuh di mana-mana selama 5 tahun ke belakang terus menjadi tren gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang konsisten, emang orang Indo banyak banget dimanapun nyari ayam sama nasi gitu. Jadi itu udah jadi apa ya, sesuatu yang lumayan safe to make lah gitu. Tapi again, karena ini safe to make dan gampang buatnya, entry of barrier-nya pun jadi lebih gampang gitu kan. Jadi banyak banget kompetisinya. Jadi kalian harus ada yang unik nih di dalam ngebuat menu kalian. Nah, kalau misalkan di GoFood sendiri, kalau kalian masuk ke aplikasinya di Gojek gitu ya, aplikasi Gojek masuk ke dalam GoFood-nya, kalian bisa ngelihat ada 9 top cuisines yang biasanya itu tuh yang kelihatan banget di halaman utama gitu. Jadi mungkin kalau kalian mau milih kategori, kalian bisa milih dari 9 ini, karena 9 ini biasanya jarang banget berubah sih sebenarnya. Jadi 9 ini biasanya on top terus gitu. Jadi beverage kayak kopi, minuman lah ya. Banyak orang nyari minuman, nyari snack, nyari sweets, rice, nasi-nasian yang ada nasi, chicken, mungkin duck nggak terlalu, tapi chicken lebih utamanya. Fast food yang cepet gitu, karena kayak misalnya orang-orang kantoran biasanya pengennya yang penting gue makan datang cepet udah deh gitu, cukup. Bakery itu lebih ke roti-rotian gitu, Japanese sama bakso sama soto. Jadi ini 9 yang paling top. Cuman kalau misalkan dari aku sendiri sih ngelihat GoFood selama 3 tahun terakhir, mungkin rice sama chicken ini emang bener-bener top banget lah gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau mau cari yang safe place-nya ya di situ. Tapi kalau misalnya teman-teman punya yang unik, jangan khawatir juga gitu. Kalian kan selalu bisa modif menu-menu kalian supaya ada rice-nya gitu kan. Apalagi orang Indo suka rice gitu. Jadi selalu bisa dimodif lah dengan menu-menu yang teman-teman udah ada misalnya. Sama satu lagi mungkin aku lupa ngomong juga, kalau misalnya kalian mau dapetin insight trend food untuk dari tahun ke tahun, biasa kita keluarinnya waktu Lebaran, waktu Ramadan. Itu kalian bisa dapetin di website Gobis kita. Di situ kalian bisa download e-booknya. Jadi kalian bisa dapetin tuh tahu tren untuk 2022 apa. Jadi kalau misalkan 2022 ini mungkin bakal keluar di April, round April lah baru keluar. Nah, masih tentang produk. Next-nya apa sih kalau udah tahu kategorinya, udah tahu trennya gitu kan. Yang pertama harus teman-teman lakuin kalau sebelum kalian nyemplung gitu event ke dalam F&B bisnis ini adalah pastiin dulu nih menu yang teman-teman mau buat ini udah diuji coba belum, udah dikasih belum ke family, ke teman-teman kalian untuk dicoba dulu dan beneran banyak yang suka gitu. Jangan kalian kasih ke orang-orang yang takut nyakitin hati kalian lah gitu. Biasa kan suka kayak ada yang, aduh nggak enak nih kalau gue bilang nggak enak gitu. Nah jangan kasih kayak gitu, tapi benar-benar minta honest feedback sama teman-temannya, sama family-nya gitu. Karena itu yang bakal ngebuat kalian sukses sebenarnya. Nah itu satu, uji coba. Jangan lupa untuk ngasih tester dulu gitu ya. Nah yang kedua tadi yang inovasi menu-menu tren atau kekinian yang lagi ada di tahun itu apa, kayak contohnya nih ya, misalnya nasi ayam gitu, nasi ayam geprek lah ya. Nasi ayam geprek kan biasa nasi putih, ayam digeprek gitu kan sama sambal. Tapi karena lagi trennya ada mentai, jadi sekarang mungkin teman-teman bisa tambahin mentai gitu di atas sebagai adding sauce-nya gitu kan. Nah itu kan berarti kalian ngikutin tren, ngikutin inovasi-inovasi yang ada gitu. Atau misalnya dulunya kalian itu jual bakery nih ya, misalnya dulunya itu jual croissant gitu kan. Nah sekarang yang lagi ngetren itu sebenarnya croissant geprek gitu ya, bisa dibilang tiba-tiba lupa lagi namanya, yang kayak waffle itu kan sebenarnya croissant geprek gitu, tapi sekarang lagi ngetren gitu dibuat kayak gitu kan. Jadi ya
Croffle bener, ya ampun sampai lupa. Supaya ini aku lagi ngetes nih teman-teman ngedengerin nggak gitu. Jadi sambil nanya juga kan. Bener-bener Croffle. Nah Croffle kan lagi ngetren. Itu sebenarnya nama apa ya? Nama tradisionalnya nih ya croissant geprek gitu kan. Cuman dibuat jadi namanya keren Croffle gitu. Itu inovasi-inovasi yang dibuat gitu supaya ngetren, supaya kekinian. Atau kalau kalian mau buat menu croissant geprek / Croffle gitu kan, itu juga lucu kan jadinya. Nah, terus yang terakhir adalah dengan menu apapun yang teman-teman mau, harga adalah sesuatu yang nggak bisa kita hindarin lah ya. Harga itu harus kompetitif, rasa enak, harga kompetitif, baru kalian bisa berkompetisi di dalam F&B bisnis di dalam GoFood kayak gitu. Oke. Yang kedua adalah harga. Gimana sih cara nentuin harga yang tepat gitu kan? Apalagi di dalam GoFood yang ya mungkin kalian juga udah sering dengar gitu di GoFood tuh ada komisi, ada harus buat promo dan lain-lain gitu. Nah, jadi sebelum kalian launch gitu, kalian harus punya nih apa ya namanya? List down dulu nih apa aja sih sebenarnya production cost-nya, operational cost-nya, marketing cost-nya gitu. Jangan sampai kalian udah ngasih harga ternyata kalian rugi gitu. Yang kedua, cek juga harga kompetitor. Jangan sampai kalian mau buat sesuatu tapi ternyata kalian belum dapetin supplier yang the best supplier gitu. Karena ternyata setelah pakai supplier yang kalian biasa pakai, harganya nggak bisa kompetitif. Then there is something wrong sama bisnis kalian juga gitu kan. Nah, itu harus dilihatin juga. Yang ketiga, ya again, kayak tadi yang pertama adalah target marketnya. Udah sesuai apa belum sama target market yang teman-teman punya gitu. Jadi target market ini lihat daerahnya di mana. Kalau misalkan teman-teman, misalnya daerahnya itu benar-benar daerah kampus banget, biasanya itu basket size-nya atau orang beli dalam satu orderan itu nggak bisa mahal-mahal, terus harga kalian mahal banget ya, end up-nya nanti nggak ada yang mau beli gitu kan. Jadi kalian harus pikirin matang-matang lah untuk harga ini. Biasanya cara nentuin harga produk ini simple, ini cara simpelnya lah ya. Itu adalah yang pertama teman-teman lihat harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualan itu contohnya bahan baku, terus dari itu biaya transportasi dan penyimpanan, packagingnya. Jangan lupa teman-teman packaging itu cost juga ya. Sama yang biasanya ada yang lupa itu kalau di makanan itu selalu ada waste. Selalu ada biaya bahan baku yang terbuang. Ini jangan lupa untuk di-calculate juga gitu, untuk dimasukin juga. Biasanya biaya bahan baku terbuang atau waste ini kalau aku sendiri kan sebenarnya punya bisnis F&B juga, biasanya waste aku tuh sekitar 5% lah. Biasanya kurang dari 5%, tapi 5% tuh udah lumayan standar lah gitu. Pertama banget mungkin waktu aku masih belajar, waktu aku masih mulai, waste-nya itu sekitar 5%. Tapi makin lama makin tahu cara produksi yang lebih efisien, aku bisa mengurangin waste-nya juga. Tapi teman-teman jangan lupa untuk list down nih benar-benar satu-satu bahan bakunya. Dan jangan malas. Biasanya tuh orang malas kayak misalnya nih ya. Contohnya aku bisnis F&B aku kan di permentaian lah ya. Aku mentai nih. Bumbu mentai itu kan banyak banget sausnya, nggak cuma satu macam gitu, misalnya nggak cuma mayones, tapi misalnya ada mayones, ada sambelnya, ada saus tomatnya, ada gulanya, misalnya ada garamnya, bla 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 lah ya. Kalian jangan malas untuk ngitungin satu-satu. Kira-kira berapa gram sih gulanya? Kira-kira berapa gram sih garamnya gitu, sambelnya, saus tomatnya, dan kan biasanya ada chance juga untuk bumbu-bumbu itu pas lagi masukin ke botol misalnya tumpah gitu. Jadi anggap aja ada waste dikit gitu. Jadi jangan sampai kalian benar-benar kayak oh ya udah segini pasti segini gitu. Dibuat detail aja, sedetail-detailnya. Lebih detail lebih bagus lagi menurut aku. Nah, kalian kalau bisa pun buatnya di Excel ya, jangan tulis tangan. Nanti begitu ada ganti harga kalian harus iniin satu-satu lagi gitu kan. Ini banget, ribet banget. Kalau kalian buat di Excel kan kalian bisa punya template di mana kalian masukin semua, begitu ada pergantian harga, kalian ikutin juga pergantian harganya, masukin juga gitu satu-satu. Misalnya tiap bulan ada pergantian harga, misalnya kayak ayam gitu kan. Ayam itu harganya bisa beda tiap minggu malah.
Jadi kalian hitungin, jangan sampai kalian rugi gitu kan. That's the purpose untuk ini gitu, bukan untuk ngeribetin diri sendiri, tapi supaya kalian nggak rugi juga. Dan biaya transportasi dan penyimpanan ini juga kalian jangan sampai lupa untuk dihitung. Biaya listrik kayak gitu-gitu juga jangan lupa dihitung, listrik, air, gas itu kan termasuk ke dalam biaya operasional ya, yang kedua, which is yang kedua, bukan HPP tapi biaya operasional. Nah, listrik, air, gas yang dipakai ini semua harus dihitung. Walaupun misalnya aku tahu mungkin ada beberapa yang jualannya di rumah gitu ya, di rumah sendiri. Kayak aku jualan di rumah sendiri sih. Itu tetap aku hitung tuh listriknya, airnya, gasnya. Mungkin nggak bisa apa ya, nggak bisa pas banget cara ngitungnya, tapi bisa dikira-kira lah ya. Sebulan berapa kira-kira di rumah ngabisin listrik berapa, ya mungkin kalau misalkan kita lihat kita pakainya 10%, ya udah anggap aja 10% dari biaya keseluruhannya gitu, tapi dihitung. Nah, yang paling penting ini yaitu kalian jangan lupa hitung marketing cost-nya. Marketing cost ini sebenarnya banyak banget, mungkin lebih banyak dari biaya, bukan cuma biaya promosi, komisi, sama biaya iklan, tapi benar-benar semua marketing cost itu teman-teman hitung. Kalau di GoFood sendiri yang teman-teman jangan lupa hitung itu komisi GoFood. Komisi GoFood teman-teman pasti kena kalau masuk ke dalam GoFood atau masuk ke dalam food delivery lainnya pun pasti kena. Dan sekarang ini untuk komisi ini lumayan beda-beda ya di setiap platform. Jadi teman-teman hitung aja sesuai dengan komisi yang teman-teman dapetin. Jadi kalian juga harus tahu nih sebelum nyemplung ke satu tempat, find out dulu kalian kenanya berapa sih gitu kan. Untuk biaya promosi juga, biaya promosi aku sering banget ngedapetin merchant-merchant yang kayak ya udah ikutan aja semua promosi yang ada di dalam GoFood gitu. Taunya malah rugi gitu kan. Jadi kalian juga harus calculate nih biaya promosinya. Mungkin ada beberapa biaya promosi yang disubsidi sama Gojek gitu. Ada beberapa juga yang harus full subsidi dari merchant-nya. Jadi ini teman-teman hitung juga. Dan of course biaya iklan digital jangan lupa kalian masukin juga gitu. Kalau misalkan kalian digital ads di dalam Instagram dan lain-lain, atau mungkin pakai influencer, itu masukin aja ke dalam biaya marketing. Terus jangan lupa ini kan semua biayanya bervariasi dan juga ada fixed cost-nya biasa kan. Kalau misalkan yang offline mungkin ada tempat sewa, ada harus beli panci, kompor, kayak gitu-gitu kalian masukin. Kalau mungkin mau lebih detail lagi, kalau misalkan ngomongin panci, kompor gitu kan sebenarnya beli sekali tapi kan bisa dipakai untuk 5 tahun nih misalnya. Bisa di-depreciate juga, pakai depresiasi gitu kan, selama 5 tahun kira-kira jadi per bulannya berapa gitu kan. Itu bisa dikalkulasikan seperti itu juga. Jadi ya teman-teman kalkulasiin lah ya harga produk ini karena penting banget. Nah, yang terakhir dalam 3P yang tadi gitu kan, yang terakhir adalah promosi. Promosi itu ada 2 macam. Kalau buat di GoFood ada promosi yang in-app di dalam aplikasi dan juga ada di luar aplikasi. Nah, untuk promosi ini sebenarnya mungkin banyak orang yang mikir kayak gila buang-buang duit banget sih ini promosi gitu kan. Tapi sebenarnya promosi ini tuh adalah investasi jangka panjang. Kalau misalkan kalian udah ada customer yang nyantol satu nih misalnya, customer baru, karena promosi mungkin aja dia beli terus gitu kan, jadi loyal customer. Nah, itu kan berarti investasi jangka panjang. Dan juga unfortunately gitu ya, benar-benar buat orang Indo ini tuh yang namanya promosi ini emang sesuatu yang nggak bisa enggak lah gitu. Apalagi di food delivery. Di food delivery ini kita lihat kalau misalkan orang yang pakai promosi itu jauh lebih tinggi penjualannya daripada orang-orang yang nggak pernah pakai promo sama sekali. Apalagi untuk first transaction. Kalau misalkan teman-teman ada yang baru dan kalian nggak mau spend di promosi, ya jangan berharap untuk berhasil sih. Kalau mau kasarnya gitu ya. Susah banget untuk berhasil. Not impossible, tapi susah banget. Jadi promosi itu penting banget. Dan mungkin ini aku lebih ngasih lihat gimana sih tadi kan aku bilang nih, coba teman-teman put yourself in the customer's shoes gitu. Gimana sih caranya put yourself in the customer's shoes? Itu dengan kalian
kalian sebagai customer nih, buka aplikasi Gojek, buka aplikasi GoFood, itu kalian biasanya ngelihatnya apa aja sih gitu kan? Itu yang harus kalian coba teliti gitu satu-satu. Kalau misalnya yang pertama nih, kalian buka aplikasi GoFood, yang pertama dilihat adalah biasanya halaman utama itu ada banner, ada ad, mungkin yang paling pertama banner lah ya. Yang paling atas itu biasa banner. Nah, banner ini apaan sih gitu kan? Gimana sih caranya supaya saya bisa masuk ke dalam situ gitu kan? Biasanya itu yang harus jadi pertanyaan teman-teman. Jadi lihat dulu nih customer journey-nya kayak gimana. Oke, yang pertama banner, berarti ingat nih, teman-teman harus masuk ke dalam banner ini. Gimana caranya? Caranya adalah dengan ikutan promo rekomendasi atau mega promo yang kita lagi punya nih di GoFood. Jadi kalau misalkan sekarang ini mungkin ada yang namanya pasti ada promo. Atau misalnya ada GoFood Pickup gitu di dalam bannernya nih. Kalau misalkan beberapa hari lalu aku lihat masih ada GoFood Pickup juga di banner. Jadi kalian harus masuk tuh ke dalam situ gitu. Pastiin kalian ada di dalam hal-hal itu, di dalam banner-banner itu. Yang kedua mungkin ads. Ads ini kita ada sebutnya adalah partner jempolan sama kategori ads. Kita ada 2 macam ads. Dimana kalau misalkan kalian masuk ke dalam ads, kalau misalkan di Tokopedia tuh biasa suka ada tuh ads di paling atas gitu kan, kalau kalian nyari sesuatu ada di paling atas itu yang ads gitu kan. Nah ini juga sama ada di GoFood pun ada yang kita bump ke atas gitu kan, karena teman-teman spend marketing untuk ads tersebut gitu. Ada juga kategori ada juga partner jempolan atau kategori ads. Jadi tergantung teman-teman mau coba yang mana. Ini harus dicoba-coba sih. Aku nggak bisa bilang kayak buat semua merchant yang paling efektif adalah partner jempolan atau yang paling efektif adalah kategori ads. Aku nggak bisa ngomong gitu karena itu tergantung masing-masing restoran ada di mana, target marketnya siapa gitu kan. Jadi itu tergantung banget. Jadi teman-teman harus coba-coba lihat mana yang works, mana yang enggak. Yang ketiga mungkin bisa lihat juga nih, kalau kalian scroll rada bawah dikit itu ada yang namanya kategori gitu kan. Nah, kategori-kategori ini tuh ada banyak banget. Kalian sebisa mungkin pokoknya bisa masuk ke dalam semua ini gitu kan. Kayak yang tadi aku bilang, ada 9 top kategori. Nah, sebisa mungkin itu kan kalau misalkan di slide rada ke kanan itu yang beverage, snack, sweets ini, itu ada rice dan lain-lain kan. Nah, kalau bisa kalian pokoknya masuk ke dalam sini gitu kan, ke top 9-nya ini. Jangan sampai nggak ada sama sekali. Jadi kalau di GoFood, teman-teman actually bisa pilih tiga kategori. Nah, di 3 kategori ini at least salah satunya harus masuk ke dalam sini sih, kalau aku boleh suggest. Jadi misalnya nih teman-teman jualnya misalnya jualnya spaghetti gitu ya. Spaghetti kan sebenarnya Italian tadi nggak ada di top 9. Tapi kalian bisa aja beverage-nya masuk gitu kan. Kalian bisa jual kopi, ya kopi kan beverage ya masuk gitu. Mungkin kalian bisa jual snack-nya. Jadi snack-nya bisa masuk ke dalam menu kategori ini gitu. Jadi bisa dikombinasiin, pastiin salah satu menunya ada di dalam kategori tersebut. Dan juga kalau ngelihat kategori-kategori di bawah, ini kan ada pick up, ada promo kulineran. Ini juga kan teman-teman harus pastiin nih masuk ke dalam sini. Dan yang mungkin lumayan interesting adalah 24 hours. Aku sempat dengar dari beberapa merchant yang mungkin baru mulai gitu ya. Ini emang extra effort banget, aku tahu. Cuman 24 hours ini ada beberapa merchant yang baru mulai itu bilang ke aku kayak ini sebenarnya bisa dibilang kayak USP-nya mereka lah, unique selling point-nya mereka gitu. Mereka buat restoran mereka 24 hours supaya mereka unik gitu. Jadi waktu restoran-restoran lain tutup, ya masih ada mereka. Jadi akhirnya customer mau nggak mau nyobain mereka gitu kan, sebagai penjual baru. Jadi mungkin nggak usah selalu 24 hours gitu kan, kalau misalkan emang susah, operational cost-nya mahal, tapi bisa dibuat misalnya beberapa hari 24 hours atau something like that lah ya. Jadi sebisa mungkin kalian put yourself in the customer shoes once again. Nah, yang ketiga adalah yang keempat adalah filter resto. Filter resto ini banyak digunain sama customer kita. Nah, kalian lihat nih di dalam filter resto ini apa aja sih yang bisa digunain gitu sebagai penjual. Misalnya kalau misalkan customer itu biasa ngelihat price range. Oke, kalau misalkan target market kalian di dekat-dekat kampus, biasanya price range ini penting banget gitu. Biasanya orang-orang kalau misalkan di dekat-dekat kampus adalah sekitar 16.000 sampai 40.000-an lah, karena mereka buat sendiri gitu kan.
Tapi kalau misalnya kalian restorannya di dekat-dekat komplek rumah, mungkin aja yang works itu 40.000 sampai 100.000 atau lebih dari 100.000 itu works gitu buat restoran kalian, karena kemungkinan besar mereka belinya nggak buat cuman sendiri tapi buat satu keluarga gitu kan. Jadi mungkin kalian bisa punya paket-paket yang lebih besar supaya mereka bisa beli yang untuk satu keluarga, apalagi masa-masa PPKM kayak gini. PPKM kan masih level 3 ya sekarang di banyak tempat. Itu mungkin price range yang lebih atas itu masih works gitu. Dan yang penting ya rating review ini penting banget. Jadi kalian harus terus pastiin rating review ini kalian di atas 4 lah ya at least. Gitu. Jadi rating, harga, promo itu ada di dalam sini. Filternya juga ada promo sih, tuh diskon di paling bawah. Jadi promo penting banget karena banyak orang yang oke, gue cuma mau beli kalau misalkan promo gitu kan. Jadi ya promo itu penting banget. Nah, promo itu penting banget, makanya kita di GoFood di dalam aplikasi GoBiz kita tuh ada beberapa fitur yang teman-teman bisa pakai. Yang pertama itu promo rekomendasi gitu. Jadi biasanya di promo rekomendasi ini dari GoFood kita udah bantu kalkulasiin untuk teman-teman kira-kira biasanya majority untuk customer itu sukanya promo kayak apa sih gitu. Nah, makanya kita kasih promo rekomendasi ini. Dari promo rekomendasi ini, apalagi yang mega campaign kayak tadi yang pasti ada promo kayak gitu, biasanya Gojek itu ada bantu subsidi. Subsidinya mungkin beda-beda, tapi biasanya sekitar 40, 60%, 70%, ada yang ya 70%, 60% gitulah ya. Jadi kalian lihat aja setiap campaign mungkin bisa beda. Tapi promo rekomendasi ini aku bilang, bisa dibilang it's a must. Kenapa? Karena kalau mau masuk ke yang banner paling atas tadi ini, yang paling kiri atas ini, biasanya teman-teman harus ikutan di dalam promo rekomendasi yang mega campaign ini. Kalau nggak, kalian kehilangan visibilitas lah ya bisa dibilang untuk si customer-nya. Yang kedua, mungkin teman-teman bisa juga pakai diskon menu. Diskon menu ini kenapa penting juga? Karena diskon menu ini atau harga coret ini, teman-teman bisa dapetin di halaman utama. Di sini ada nggak ya aku? Oh, di sini aku nggak kasih lihat sih. Cuman ada yang namanya price shop gitu. Nah, diskon menu ini kalau misalkan kalian kasih, misalnya nggak usah semua menu, 2-3 menu cukup lah. Kalian akan masuk ke dalam salah satu kategori yang ada di dalam halaman pertama, which is price shop tadi itu. Jadi aku selalu rekomendasiin diskon menu ini it's a must juga gitu untuk kalian dapetin visibilitas lebih. Dan kalau teman-teman mau juga bisa aja ngasih flash discount gitu. Misalnya di jam-jam yang teman-teman nggak terlalu rame restorannya, bisa dikasih flash discount. Jadi misalnya dibatasin aja cuman hari Selasa misalnya ada flash discount gitu. Atau jam berapa sampai jam berapa ada flash discount, itu juga bisa. Yang ketiga kita ada namanya diskon total belanja. Dan di diskon total belanja, diskon total belanja ini bisa ada dua nih, bisa nominal misalnya beli 100.000 diskon 20.000 gitu, atau persentase beli 100.000 diskon 15% misalnya. Nah, di dalam diskon total belanja ini kalian bisa targeted nih. Kalau yang tadi aku bilang kan sempat bilang juga kalian bisa pakai promo ini untuk dapetin new customer. Nah, jadi kalian di sini bisa milih nih di dalam diskon nominal sama diskon persentase ini. Jadinya nanti kalian bisa bisa ngetarget gitu. Oh, saya cuma mau diskon ini untuk new customer. Kalau diskon ini hanya untuk existing customer gitu, itu bisa banget di dalam sini. Jadi bisa dimainin lah ya diskon-diskonnya ini. Tergantung kalian marketing budgetnya, tergantung juga kalian mau targetnya siapa di waktu itu. Dan yang keempat adalah diskon ongkir. Kenapa diskon ongkir ini penting? Sebenarnya diskon ongkir ini banyak merchant juga yang pakai diskon ongkir ini untuk dengan cara pikir kayak gini, daripada gue punya cabang kedua, gue mendingan ngasih diskon ongkir gitu ke customer-customernya. Jadi aku saranin buat teman-teman mungkin apalagi yang udah masuk ke dalam F&B kuliner dan berencana untuk ekspansi gitu ya, cobain aja pakai diskon ongkir dulu gitu, karena diskon ongkir ini kan
ya daripada, kan kalau misalkan orang buka cabang itu intinya daripada orang bayar ongkirnya lebih tinggi, mendingan mereka di cabang yang lebih dekat gitu. Sama aja kan sebenarnya, kalau misalkan dikasih diskon ongkir ya mereka ongkirnya sebenarnya mereka nggak usah bayar ongkir terlalu tinggi juga. Sedangkan operasional cost-nya tetap di satu tempat gitu kan sebenarnya. Jadi bisa dijadiin strategi juga lah ya. Nah, ini ada 3 ide promosi. Yang satu mungkin untuk pemula, promosinya itu mungkin lebih ke fokusin ke 1 sampai 3 menu andalan. Jadi mungkin 1 sampai 3 menu andalan ini dibuat diskon coret gitu kan. Atau yang menengah mungkin bisa dibundle menu baru sama menu baru sama menu andalan kalian. Atau yang lagi lumayan populer juga nih, itu adalah hampers. Kalian bisa buat hampers di dalam menu kalian. Apalagi sekarang kayaknya lumayan banyak lah ya event-eventnya. Valentine, sebentar lagi ada Ramadan, terus nanti ada biasanya ada Natal, ada Sinja gitu. Banyak lah hampers-hampers yang kalian bisa create gitu. Atau misalnya general hampers yang kalian bisa create, misalnya anniversary hampers, birthday hampers gitu kan. Itu bisa going on terus. Atau yang mungkin yang udah lama, merchant-merchant yang udah lama, atau ini sebenarnya buat menengah juga bisa sih, menu paketnya itu buat porsi-porsi yang lebih gede gitu, karena mungkin menu kalian udah banyak banget, kalian bisa pakai variasi menu untuk ngasih porsi yang lebih besar. Nah, tadi kan aku sempat ngomongin ads, ada beberapa ads, jadi kalau ini aku cuma mau ngasih lihat aja gimana sih caranya buat ads itu gitu di dalam Go Business sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman ada di dalam GoBiz itu ada rekomendasi promo itu kalian bisa ikutan iklan kategori GoFood dan juga bisa ikutan iklan partner jempolan. Nah, di sini ini lebih ke iklan partner jempolan sih. Kalau iklan kategori GoFood kalian tinggal klik ini terus itu kalian bisa langsung dapetin promosinya untuk iklan kategori GoFood ini. Kalau untuk iklan partner jempolan kalian bisa set up harganya berapa per harinya, dan kalian dikasih tahu juga maksimal kliknya berapa yang customer mungkin bisa ngeklik. Jadi kalian udah bisa set up nih budgetnya berapa. Nah, udah itu ya tinggal ikutan aja sesuai dengan marketing budget kalian. Ini untuk menu kategori dan variasi menu. Jadi kalau di GoFood itu kita punya variasi menu juga gitu kan, teman-teman bisa, sebenarnya ini bisa dibuat cuan lebih juga gitu. Karena misalnya nih teman-teman misalnya ada customer yang mau belinya ayam geprek gitu ya. Tapi ayam geprek doang kan misalnya 20.000 gitu. Tapi kalian bisa tambahin nih sausnya, misalnya bisa tambah cheese, atau aku sering lihat sih mozzarella gitu kan, tambah mozzarella, tambah mentai. Itu kan saus-sausnya ini bisa dijadiin extra cost kan, which is another source buat revenue juga buat kalian. Atau misalnya level pedasnya, kalau misalkan lebih pedas ya lebih mahal gitu kan, karena kan cabai mahal gitu kan sekarang. Jadi bisa dibuat variasi menu lah ya, bisa saus, level pedas, tambah minum, dijadiin paket kayak gitu-gitu. Jadi kalian harus berkreasi lah ya di dalam ngebuat menu ini. Nah, kalau tadi kan lebih ke in-app, ini lebih ke out of the app promotion juga. Mungkin teman-teman bisa ngegunain platform-platform digital kayak misalnya Instagram. Ya Instagram itu udah emas lah ya kalau zaman sekarang, karena tagging itu kan sebenarnya marketing, free marketing lah ya. Kalau misalnya ada orang beli terus nge-tag restoran kita repost, itu kan sebenarnya free marketing. So it's very 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 important. Atau yang lumayan sekarang lagi ngetren adalah TikTok gitu. Ada restoran namanya Kepiting Nyinyir. Mereka tuh bener-bener hot banget tuh di TikToknya. Jadi kalau kalian mau mungkin bisa coba lihat juga si Kepiting Nyinyir ini, dan bisa follow juga, ngeliatin cara mereka marketing di TikTok tuh kayak gimana gitu. And it works lah buat tahun-tahun, ya mungkin bisa dibilang setahun ke belakang ini lah ya. Dan WhatsApp juga mungkin teman-teman bisa pakai WhatsApp for Business, di mana di WhatsApp for Business itu di dalamnya kalian bisa ngasih katalog-katalog, bisa ngasih link ke IG kalian gitu kan, dan atau misalnya bikin link tree, di mana di dalam link tree-nya kalian bisa masukin link GoFood-nya gitu kan. Jadi ini mungkin beberapa platform digital yang teman-teman bisa pakai juga di luar aplikasi GoBiz-nya sendiri.
Nah, ini beberapa contoh aja gimana sih kita bisa strategiin promosi teman-teman di sosial media gitu. Ya, yang pertama yang paling gampang dan yang paling murah adalah minta teman-teman kalian kasih tester, minta teman-teman kalian untuk fotoin dan tag kalian, repost. Itu kan free marketing tadi aku udah sempat ngomong juga. Yang kedua adalah food blogger sama digital ads. Food blogger ini sebenarnya works banget, cuman mungkin a bit pricey kali ya kalau misalkan untuk yang benar-benar terkenal gitu. Tapi kalian mungkin bisa cari dulu yang micro untuk food bloggernya, dan mungkin nanti teman-teman mau merambah juga ke digital ads gitu, supaya lebih kesebar luas lagi gitu kan, restoran teman-teman juga jadi brandingnya terkenal. Ya ini tadi aku udah sempat mention juga Instagram sama TikTok, ini yang sebenarnya Instagram lah ya yang must have, mungkin TikTok is an optional at this point. Kita belum bisa bilang kayak banyak banget nih yang orderan masuk itu karena dari TikTok gitu. Kita belum dengar banyak testimoni tentang itulah ya. Tapi Kepiting Ninja ini salah satu yang berhasil gitu. Ya ini beberapa konten sosial media yang bisa teman-teman lakuin, dan sebisa mungkin kalau sosial media itu wajib upload tiap hari. Mungkin kalau kemarin Mas Reza ada sempat share juga gitu kan ayam-ayaman, aku follow juga Instagramnya ayam-ayaman, dan dia beneran ngepost hampir tiap hari sih, and it's very good gitu menurut aku, karena kita diingetin terus nih, sebagai aku yang follower kan aku diingetin terus nih, wah ada restoran ini nih gitu. Jadi it's free gitu kan untuk ngepost sebenarnya, and it's a good marketing lah ya untuk ngingetin customer-customernya. Nah ini cuman additional tips saja untuk operasional dan pertahankan restoran saat COVID-19. Wah, Mas Reza di chat langsung langsung marketing tuh, free marketing lagi dapat dia. Jadi ya tuh boleh di follow ayam-ayaman Bandung. Nah ini ada beberapa SOP aja karena kita sekarang lagi COVID gitu kan, jadi harus lebih ekstra hygiene, dan mungkin beberapa hal yang bisa aku bilang setelah kalian masukin SOP ini, dan ini kan it's a must SOP lah ya, ini lumayan standar. Pastiin employee-nya pakai masker, mungkin seal penutup untuk packaging kalian, pastiin packaging kalian tuh safe gitu, kalau enggak kan nanti di reviewnya juga bisa jelek gitu. Terus juga mungkin bisa ini optional kali ya untuk sekarang ini, ada cek suhu, paper buat cek suhu gitu, ngasih tahu kalau ini udah aman karyawan-karyawannya. Kalau misalkan teman-teman punya dine-in, pastiin ada sterilisasi restoran setiap harinya. Mungkin sediain juga buat Gojek yang datang untuk cuci tangan. Dan ya yang pasti mungkin kalau misalkan ada Gojek-Gojek yang datang, itu pastiin mereka punya jarak aman untuk ngantrinya gitu. Dan semua ini mungkin teman-teman tuh bisa masukin ke dalam Instagram kalian gitu, ngasih tahu kalau restoran kalian emang hygiene-nya bagus. Jadi orang-orang nggak perlu takut untuk beli di restoran kalian. Nah, kalau ini mungkin lebih ke tips bisnisnya kalau saat COVID-19. Mungkin ini aku lihat dari the last 2 years, tapi lebih ke last year kali ya, lebih ke 2021. Menu bundle itu lumayan naik trennya semenjak COVID. Jadi yang dulu orang-orang belinya cuma satu, bisa dibilang kayak basket size-nya dulu itu sekitar 50.000, sekarang basket size in average itu sekitar 80.000 gitu. Jadi lumayan naik in terms of basket size-nya. Ready to cook menu ini juga lumayan naik trennya. Aku nggak bilang ready to cook ini at the top gitu ya, tapi ini lumayan naik gitu ya. Jadi kalau kalian mau kasih ini as an optional juga boleh, ide untuk menu kalian. Sama healthy drinks ini naik, tapi again bukan di top inilah ya, bukan di top menu kita. Jadi tapi trennya masih naik terus gitu untuk healthy drinks ini. Nah, itu aja sih mungkin sharing dari aku. Ini kalau misalkan teman-teman yang udah jadi merchant di GoFood, boleh ikutan komunitas partner GoFood. Komunitas kita di dalam sini ada banyak banget workshop, banyak banget education yang teman-teman bisa ikutin.
Mas Reza adalah mentor kita di dalam komunitas partner GoFood. Jadi kalau mau dengerin Mas Reza lebih banyak lagi yang kemarin, mungkin bisa ikutan juga. Tapi mungkin kalau teman-teman mau dapetin tips-tips bisnis kayak gitu-gitu bisa ikutin juga Instagram kita di GoFood Partners, TikTok, ada Facebook, ada YouTube. Jadi ya di sini kita di GoFood kita selalu mencoba untuk gimana sih caranya supaya kita bisa partneran, berhasil bersama gitu kan. Kalian berhasil, kita pun berhasil gitu kan. Jadi ya kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan mungkin nanti kita bisa bahas juga di Q&A. Itu aja sih dari aku untuk sekarang ini. Thank you teman-teman yang udah mendengarkan. Oke, wah Ci benar-benar insightful banget sih. Kalau Ci Feli tahu ya ini yang masuk ke chat private message aku tuh udah banyak banget nih di luar dari yang nanya-nanya di luar dan diskusi di luar, di private chat ke aku tuh banyak banget yang nanya. Oke, tapi tahan dulu ya teman-teman. Kita lanjut ke acara workshopnya nih. Nah di workshop ini bakal ngapain sih kita? Nah di workshop ini kita akan belajar untuk gimana sih caranya memaksimalkan aplikasi GoFood dan GoBiz Mancis nih di sini. Bisa juga Mancis di sini untuk scan QR code. Mungkin dari teman-teman ya, nah mungkin Mancis bisa di-scan aja QR code-nya dan langsung, atau bisa juga search bit.ly/munch WS2. Nah, bisa langsung kalau misalnya udah diklik, langsung di-download aja itu filenya dalam bentuk Microsoft PowerPoint ya, Mancis. Nah, selama workshop ini, kalau misalnya Mancis mau nanya, langsung aja tanya di kolom chat atau raise hand aja. Oke, daripada berlama-lama lagi, mungkin kita sambut aja kembali Civeli untuk melid workshop kita hari ini. Hai. Thank you. Bisa langsung, oke. Jadi mungkin setelah tadi kan benar-benar teori banget gitu kan kesannya, apa ya, banyak banget yang bisa teman-teman lakuin sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau start bisnis kuliner, F&B. Jangan lupa untuk untuk register di GoFood sendiri gitu. Tapi untuk register di GoFood itu masuk ke dalam, kalian harus downloadnya itu aplikasinya namanya GoBiz ya. Jangan cari GoFood tapi carinya GoBiz. Nah, di sini mungkin kita coba sebisa mungkin kita coba interaksi kali ya supaya seru juga. Kalau misalkan tadi pertama banget nih kita sempat ngomongin target market karena itu yang paling penting gitu kan. Sebelum teman-teman mau jualan, yang paling penting adalah tentuin dulu nih target marketnya siapa gitu. Jadi kalian bisa nentuin harga, bisa nentuin promosi dan lain-lain ke belakangnya. Nah, kira-kira kalau misalkan teman-teman ada nggak sih di sini yang misalnya udah punya rencana nih untuk bikin restoran gitu atau bikin online food delivery lah ya. Ada nggak sih teman-teman di sini mungkin yang udah punya rencana dan pengen tahu sih kayak wah Emanuela Vanessa. Oke, nice banyak. Nah, pengen tahu nih target market kalian siapa sih untuk F&B kalian ini gitu. Mungkin nggak tahu bisa di chat atau mau langsung mic on juga boleh kali ya. Coba kira-kira pertama target marketnya siapa? Gen Z. Oke, Gen Z itu aku bekerja sama Gen Z. Wah, kebanyakan Gen Z ya. Yang tua-tua nggak dijadiin target. Yang males keluar rumah, Gen milenial. Oke. Nah, kalau misalnya target marketnya, oh ini kebanyakan Gen Z. Oke, kita pakai contoh generasi Z dulu kali ya. Nah, kalau misalkan target marketnya generasi Z, which is mungkin at this point bisa dibilang pelajar kali ya, pelajar atau misalnya yang masih muda-muda banget gitu, yang bisa dibilang mungkin baru mulai kerja atau masih kuliah gitu. Nah, kira-kira menurut kalian waktu mereka beli itu porsinya berapa banyak sih? Coba. Biasa Gen Z itu porsinya sekali beli berapa? 1 sampai 2. Oke. Ada lagi yang lain? Berarti Gen Z ini pelit ya, cuman mau belinya 1 buat diri sendiri doang, nggak mau beliin buat keluarganya gitu ya. Iya, 1 ya. Benar. Kalau menurut aku Gen Z itu emang belinya itu kemungkinan besar 1 sih, 1 sampai 2 lah ya, maksimum 2. Mungkin karena
belinya mungkin kalau 2 itu lebih ke menu main menunya sama minum gitu even. Jadi 2 menu tapi ya buat mereka sendiri gitu. Intinya buat sendiri gitu, nggak buat orang lain. Nah, kalau packagingnya menurut kalian, tapi jangan ngelihat yang aku tadi ya. Mungkin kalian punya pendapat sendiri pun nggak apa-apa. Nah, kita bahas aja bareng. Packagingnya menurut kalian penting nggak sih untuk Gen Z ini untuk kalian spend di packaging dan punya packaging yang unik dan bagus? Penting. Yang lain? Penting juga atau menurut kalian nggak gitu penting sebenarnya? Nggak berapa penting. Wah, interesting. Penting buat di IG story-in ala-ala. Oke. Aku mau nanya dulu nih. Yang penting selain buat IG story ada lagi nggak alasannya? Kenapa penting? Punya aku ada yang beli karena packagingnya lucu. Oke. Nah, kalau yang nggak berapa penting tadi Marisa Bianca nih. Coba, boleh nggak pengen tahu nih, kenapa sih menurut kamu nggak gitu penting? Lebih mudah dikenalin, benar banget. Jadi kalau di packaging itu mungkin aku tambahin harus ada branding ya. Jangan sampai kalian punya packaging nggak ada branding nih, sayang banget gitu kan. Udah ada packaging nggak ada brandingnya. Branding itu banyak banget caranya. Misalnya kalau mau pertama-pertama gitu ya masih mau yang murah-murah dulu packagingnya, mungkin bisa pakai stem aja gitu kan, pakai cap box dicap gitu kan. Itu paling minimal lah ya harus ada gitu. Atau stiker gitu kan. Tapi kalau udah mau lebih profesional lagi, mau langsung profesional, mau langsung boom gitu, bisa langsung printing. Karena mereka suka simpen jarnya, benar-benar. Karena menurutku rasa sama size yang penting, Kak. Oh, oke. Karena kalau untuk mahasiswa dan pelajar. Aku bilang sebenarnya packaging itu penting dan tidak penting sih. Tergantung mungkin tergantung restoran kalian apa. Tergantung apa yang kalian mau jual gitu kan. Kayak kalau misalnya tadi ada yang bilang jarnya kalau lucu di foto gitu. Bener banget kalau misalkan packagingnya itu bisa ditaruh dan packaging is an important thing gitu. Kayak misalnya cookies gitu kali ya yang pakai jar. Kalau misalkan mau jualan cookies ya penting untuk packagingnya itu yang bagus gitu. Jadi tergantung apa yang mau dijual. Kalau aku bisa bilang sih. Tapi aku juga agree banget kalau misalkan apalagi zaman sekarang gitu ya, zamannya Instagram semua difoto, packaging lucu jadi free marketing juga gitu buat orang-orang. Mungkin untuk bisa dibilang apa ya? Kalau misalkan jualnya ayam geprek doang gitu ya, yang nggak bisa dilucu-lucuin juga gitu, ayam geprek ya gitu-gitu aja gitu. Terus dia tuh kalian yang penting murah, yang penting volume gitu. Dan packaging ya nggak apa-apa, bisa di nggak usah terlalu spend too much money on it gitu. Karena packaging can be very very expensive sih. Tapi ya kalau misalkan cookies kayak gitu mungkin penting packagingnya, jadi tergantung ya. Nah kalau misalkan rasa, menurut kalian gimana nih? Penting, nggak terlalu penting, yang penting packagingnya bagus, rasanya mah ya udahlah gitu. Atau gimana menurut kalian? Penting sekali. Tadi kayaknya di atas ada yang bilang beli itu karena packagingnya lucu. Yang pertama dilihat packagingnya dulu gitu. Jadi mereka yang penting ikutin tren karena packagingnya lucu, masuk ke Instagram rasanya kurang enak pun ya orang tetap beli gitu kan. Penting banget. Aku agree sih, tapi kalau untuk yang ini kayaknya rasa itu penting. Untuk target manapun rasa itu sebenarnya penting sih. Jadi nggak ada namanya rasa nggak penting, karena walaupun rasa itu subjektif, tapi rasa itu selalu penting. Bener, aku setuju banget nih sama Emanuela Vanessa. Packaging itu kayak covernya, tapi kalau rasa itu biar orang balik lagi. Jadi dua-duanya penting, tapi rasa itu nggak bisa kita nggak bisa bilang kayak oh ya udahlah nggak apa packaging, yang penting lucu, rasanya bisa ya rasa nggak apa-apa lah. Dan yang penting juga rasa itu harus konsisten ya teman-teman. Jangan sampai kayak misalnya nih yang biasanya susah untuk konsisten, karena dulu aku pernah coba juga sih, aku jualan smoothies gitu. Smoothies-nya itu buah-buahan, dan buah-buahan kan seasonal banget kan. Nah, kalau udah kayak gitu kan lumayan susah tuh. Makanya harus pastiin kalau misalnya teman-teman ngejual sesuatu itu sesuatu yang bisa konsisten. Karena kalau enggak, orang bingung nih nanti, loh kali ini enak,
besok nggak enak, besoknya lagi enak gitu kan, nggak ini juga, nanti orang nggak balik lagi gitu kan. Bener, kalau rasanya kurang ya nggak nagih gitu kan, masa orang mau beli lagi kalau rasanya nggak enak, jadi ya nggak lucu banget. Aku tim rasa dibanding packaging lucu. Oke. Kalau aku personally, aku tim rasa juga sih. Aku yang penting rasanya enak, packagingnya ya kalau bagus itu it's a plus. Tapi mungkin aku bukan di Gen Z kali ya. Dibanding packagingnya, aku lebih mentingin rasa. Kalau kasih dan mungkin kokinya pengen nikah, Kak. Bener sih. Sering nih kayaknya dapet yang kayak gini. Oke, kalau harga gimana? Menurut kalian kan tadi kalau misalkan di GoFood itu bisa ngefilter harga nih. Menurut kalian harga itu kalau buat Gen Z, si pelajar-pelajar ini, harganya itu, aku mau tanya spesifik deh, harganya itu kira-kira berapa sih yang Gen Z ini biasa mau beli per ordernya gitu ya, bukan per menu ya, per order nih. Rice bowl gitu 35 sampai 50, di bawah 30.000 makin mantap. Oke, 20 sampai 50, 25 sampai 35. Sama tergantung daerahnya. Benar banget, sama tergantung daerahnya banget. 35 sampai 50 per porsi. Oke. Kalau kita lihat sih karena basket size-nya kecil, jadi emang biasanya di bawah 50.000 sih kalau untuk harga. Biasanya ya kalau misalkan untuk ngelihat dari porsinya. Mungkin tergantung ya, Gen Z-nya ini kan ada beberapa Gen Z yang masih bisa dibilang kayak mereka pakai uang orang tua, ada juga yang pakai uang sendiri gitu kan, harus cari uang sendiri. Mungkin itu juga bisa jadi pembeda sih. Jadi tergantung nih target kalian Gen Z-nya yang mana, bisa lebih dispesifikin lagi gitu. Tapi aku agree 35 sampai 50 itu mungkin average-nya lah ya untuk si Gen Z ini. Kehigienisan, menurut kalian buat Gen Z ini penting nggak sih higienis? Atau yang penting packaging lucu, harga murah, rasa enak, higienis ya? Ya, oke lah gitu. Penting nggak penting sih, sangat penting sekali karena ada yang nggak parno juga rata-rata. Oke, interesting. Ada yang bilang penting nggak penting, ada yang bilang penting banget. Ini yang ngomong Gen Z sendiri bukan sih? Asumsi aku ini Gen Z sendiri ya. Ada yang milenial juga, oke. Kayaknya kalau buat Gen Z, mungkin aku subjektif kali ya. Tapi ini kan teman-teman bisa tanya ke teman-teman sendiri gitu kan. Jadi ada yang ngerasa penting banget, ada yang ngerasa nggak terlalu penting. Karena kan kalau ngelihat sekarang pun, apalagi lagi COVID gini kan, kalian ngelihat banyak aja orang yang tetap pergi-pergi gitu kan. Ada yang benar-benar strict di rumah doang gitu. Jadi again tergantung kalian mau targetin kemana. Tapi menurut aku sih kalau untuk higienis ini sebenarnya nggak terlalu mahal. Kalian bisa ngelakuin. Jadi sebisa mungkin lakuin ini karena aku agree banget tadi ada yang bilang kan ini kan ngomongin kesehatan gitu. Ini ngomongin hidup orang. Kalau orang sampai makan di tempat kita terus udah nggak higienis dan mereka sakit perut, kan kita nyusahin orang gitu kan. Jadi ya let's not do that lah ya. Jadi penting sih menurut aku untuk dilakuin. Oke. Kita mungkin move on ke next ya. Nah, oke. Nah, next-nya ini ceritanya kalian mau masukin foto produk, list nama menu sama deskripsi yang menarik. Mungkin foto produk susah kali ya untuk dikasih lihat gitu kan. Tapi mungkin kalau tadi kan ada 3 angle nih, ada flat lay, ada 45 derajat, sama ada eye level. Nah, dari 3 ini, kalau dari 3 ini, kira-kira foto produk mana? Aku pengen tahu sih teman-teman mau jual apa dulu sih? Coba pengen tahu deh supaya kita bisa ngasih example gitu yang spesifik. Zaman sekarang takutnya benar juga. Kalau nggak higienis maka di videoin kemungkinan di-share ke lambe turah. Bener sih. Zaman sekarang netizen ini lumayan jahat-jahat sih. Galak-galak. Atau nanti reviewnya jadi jelek kalau nggak higienis. Bener banget. Bisa dapat review 1 tuh udah, aduh, pusing banget dah. Oke, wih, Vistaco. Jadi lapar. Mushroom soup.
Oke, nasi campur kayak isinya macam-macam healthy drinks. Oke, kita coba pakai yang paling atas dulu kali ya, yang pertama tadi ngejawab healthy drinks. Kalau buat healthy drinks nih, kira-kira foto produknya kamu bakal kayak gimana nih untuk Laura? Coba bakal flat lay 45 derajat atau eye level kira-kira untuk healthy drinks. Coba mungkin teman-teman yang lain bisa kasih masukan juga untuk Laura. Bagusan mana nih fotonya? 45. Aku agree sih, kayaknya 45 derajat ya kalau untuk untuk jus ini, karena biasanya kan botol pengen kelihatan semua gitu. Nggak mungkin kalau misalnya eye level kan berarti cuma kelihatan di situ doang gitu, nggak lucu gitu kan, nggak ada estetikanya lah ya. Kalau 45 derajat kan mungkin bisa kelihatan belakangnya dikasih background buah gitu dan bisa kelihatan semuanya gitu. So 45 derajat sih menurut aku juga. Nah, kalau nama menunya apa nih? Coba kasih contoh satu nama menu deh buat healthy drinks-nya. Mungkin Laura bisa kasih healthy drinks-nya, kira-kira nama menunya bakal apa? Banana nana, pina colada, jahe, ini nih, jahe lemon sereh. Oke. Jadi nanti nama menunya jahe lemon sereh gitu ya. Mungkin kalau aku bisa, mungkin teman-teman ada yang bisa suggest nggak nih? Jahe lemon sereh ini udah cukup simple dan spesifik buat nama menu atau perlu ditambahin? Senyum pakai ngiler. Kalau di nama menu jangan pakai senyum dan ngilernya ya. Sour ginger. Mungkin kalau dari aku jahe lemon sereh itu bisa dimasukin ke deskripsinya juga sih. Tapi kalau mungkin nama menu apa ya? Mungkin bisa ditambahin misalnya es jahe lemon sereh gitu, atau kan ini biasa mereka nggak tahu kan ini panas atau dingin gitu. Jahe lemon sereh kan bisa enak panas, enak dingin juga gitu. Nah mungkin bisa ditambahin ini minumannya panas apa dingin gitu. Misalnya ice jahe lemon sereh atau apa gitu. Mungkin bisa ditambahin di situ kalau aku boleh suggest ya. Tapi mungkin jahe lemon sereh juga udah oke juga sih. Nah, kalau misalnya deskripsi menu yang menarik apa nih? Karena jahe lemon sereh itu kan sebenarnya udah spesifik kan, ada jahe, ada lemon, ada sereh gitu kan. Nah, kira-kira deskripsi menunya apa nih yang bisa ditambahin? Deskripsinya apa nih yang mau ditambahin kalau misalkan di dalam menunya? Deskripsinya bakal gimana? Mungkin kalau aku boleh suggest ditambahin misalnya nih, ini tuh bakal kayak gimana sih rasanya, sour. Kalau tadi kan ada ngomong sour ginger gitu kan. Ini rasanya bakal gimana, sour kah, manis kah gitu, ada gulanya. Mungkin itu bisa dimasukin ke dalam deskripsinya kali ya. Nah, aku suka tuh dikasih tahu juga misalnya menghangatkan tubuh dicampur dengan segala lemon dan khasiat dari sereh. Ya, boleh tuh dikasih tahu gitu, jahenya itu bisa ngangetin tubuh, serehnya buat apa, lemonnya buat apa gitu ya. Kalau di deskripsinya boleh masukin kegunaan nggak sih Kak, atau cuman boleh dikasihin kegunaannya tapi dikit aja, jangan terlalu panjang, jangan buat essay gitu. Misalnya kayak yang tadi kan jahe untuk menghangatkan tubuh, itu masih nggak apa-apa sih menurut aku. Jangan terlalu panjang aja. Khasiatnya benar-benar to the point ya, tapi saat ini cuma nulis wedang dingin dingin ini. Wedang dingin yang dibuat dari jahe, lemon, sereh, dan gula merah segar. Oke. Jadi rasanya ini bakal manis ya karena ada gula merahnya kali ya. Mungkin kalau aku sebagai customer nih baca ini, mungkin aku pengen tahu nih, ini bakal manis atau bakal asem gitu. Lebih ke manis apa lebih ke asem? Mungkin di situnya yang bisa ditambahin di deskripsinya. Dan mungkin kalau mau aku kasih suggestion juga, atau mungkin udah kan ini udah jualan ya, mungkin udah ada juga, bisa dibuat variasi menu nih. Misalnya level gulanya, level esnya gitu kan, bisa dijadiin variasi menu. Nanti kalau esnya kalau misalkan gulanya minta lebih banyak, atau sirupnya bisa
mungkin sirupnya juga bisa dibeda-bedain gitu. Aku nggak tahu, mungkin bisa ada yang pakai gula merah, gula putih, atau yang lainnya. Ada yang bisa pakai misalnya gula-gula apa sih? Biasa kan kayak ada Equil, kayak gula-gula yang diet gitu. Terus ditambahin harganya gitu kan. Itu kan bisa additional cost juga. Mungkin bisa di situ dijadiin variasi menu. Oke, nice. Let's go next. Thank you Laura buat kasih contohnya tadi. Nah, sekarang waktunya nentuin harga menu. Tadi kan udah lah ya, foto, nama, sama ini. Nah, sekarang kalau harganya nih, kira-kira, ini mungkin dari teman-teman semua sih, jangan dari aku. Aku pengen nanya dulu nih, mungkin Laura, harganya mungkin yang tadi si wedang jahe ini berapa nih? Es wedang jahe lemon. Harganya berapa nih? Terus 15.750. Wah, 15.750 buat 250 mili. Oke. Nah, teman-teman di sini coba pengen dapetin pendapat dari teman-teman juga. 15.750 buat 250 mili es udang jahe, menurut kalian harganya gimana? Oke kah? Apa terlalu mahal atau terlalu murah? Masih bisa dinaikin maksudnya buat Laura ya. Menurut kalian gimana coba? Kalau misalnya tadi ngelihat dari Gen Z itu kan sebenarnya apa namanya, harganya itu kan 35.000 sampai 50.000 gitu ya. Tapi ini kan minuman, mungkin minuman harusnya lebih murah lagi gitu dari itu. Nah, menurut teman-teman gimana? Masih bisa naik sih, iya benar Clarista, masih bisa naik, tapi tergantung daerah. Agree banget. Tergantung daerah, tergantung target marketnya, tergantung kalian di mana gitu kan. Balik lagi tadi ke target market. Jadi I would say asal nggak rugi nih ya di 15.750 ini. Ingat kalau misalkan masuk GoFood kan harus ada komisi, biasanya komisinya sekitar 20%-an. Terus dari itu ada promo, jangan lupa kalian harus naruh harga tuh harus kasih gap dulu buat promo, margin buat promonya. Mungkin menurut aku masih bisa dinaikin, tapi nanti di diskon. Itu kan lebih ke strategi lah ya. Jadi I would say mungkin teman-teman mungkin Laura tadi bisa naruh di 20.000 tapi kasih diskon gitu supaya lebih harga coret, bener banget ya. Jadi di situ sih mungkin bisa distrategiin. Jadi harganya masih bisa lebih naik tapi dimurahin, di diskon. Ya, tapi aku agree tergantung daerah banget. Mungkin di Jakarta sama Bandung juga beda banget gitu kan ya daya belinya. Jadi tergantung sih kalian di mana. Mungkin aku bilang kalau 35 sampai 50 tadi itu untuk Jakarta sih. Untuk Bandung mungkin lebih murah kali ya daya belinya. Sedikit lebih murah lah ya, sedikit di bawah. Oke, let's go next. Nah, kasih diskon dong yang strategis ya. Nah, buat mungkin buat teman-teman yang lain deh, ada yang mau kasih contoh lagi nggak nih? Selain tadi, coba ya aku naik ke atas. Tadi ada nasi campur atau ini yang spesifik deh, boleh jual fish taco. Aku juga pengen nih fish taco. Oke, let's see, coba fish taco kali ya. Untuk fish taco kira-kira kalau kalian kalau misalkan dari siapa yang fish taco? Coba aku nggak hafal namanya. Fish taco. Emanuela, Vanessa, dipanggilnya apa ya? Vanessa, Emanuela. Oke. Nah, Emanuela, coba kalau misalkan fish taco ini kira-kira harganya berapa dan diskonnya yang Emanuela mau kasih berapa? Oh, Vanessa dipanggilnya, mohon maaf. Vanessa, coba kira-kira harganya fish taco satu ya seporsinya berapa nih? Fish taco berapa ya kira-kira? Kalau aku sudah set harga di Gojek 46 sampai 52. Dapat berapa biji nih? Tacos biasanya tacos ada beberapa kan, nggak cuma satu, 2 pieces, oke. 46 sampai 52 2 pieces, oke. Di 46 sampai 52 ada diskonnya nggak? Pakai apa kalau nggak diskon? Ada diskonnya nggak, sama pakai apa diskonnya? Bisa diskon maksimum 20% Kak. Oke, diskon 20%. Berarti diskonnya sekitar 8.000, 10.000. Berarti sekitar 35-an kali ya, 36 sampai 45-an. Oke, nah sekarang aku ini kali ya
pengen nanya ke teman-teman di sini nih supaya bantuin Vanessa juga untuk determine harganya oke apa enggak. Menurut teman-teman untuk dua pieces fish taco di harga diskon 36 sampai 45 dapat 2 itu menurut kalian gimana? Udah pas ketinggian atau masih bisa ditinggiin nih? Masih bisa dinaikin harganya? Berapa gram, Kak? Tuh ada yang nanya porsinya. Fish taco biasa berapa gram ya fishnya? Mungkin asumsi aku 30, 40 gram, 160 gram. Wow, gede banget. Itu untuk satu porsi. Oh, oke. Oke, untuk satu porsi gede sih, lumayan gede 160. Cukup, Kak, cukup. Iya. Aku setuju sih, kayaknya harganya udah pas sih segitu. Kalau misalnya aku lupa tadi targetnya siapa, tapi kalau Gen Z kayak gitu kan kayaknya cukup banget harganya masih masuk di 35 sampai 50 tadi. Jadi mungkin harga diskonnya juga udah oke banget. Mungkin untuk objektif sama start and date-nya aku nggak usah bahas kali ya karena terlalu rinci banget. Tapi mungkin aku agree objektif dari diskon kan pastinya untuk ngebuat kayak visibilitasnya lebih tinggi gitu kan. Jadi untuk harga segitu kalau kamu diskon 20% menurut aku pas banget sih. Meningkatkan visibilitas kali ya objektifnya jadinya. Oke. Kalau salmon ikan mahal lainnya bisa lebih tinggi. Ya benar-benar apalagi aku pakai kaviar. Wah, aku pakai kaviar nggak bisa ke Gen Z kayaknya. Kemahalan, Kak. Ke milenial nih, ke Karayan. Baru bisa. Oke. Nice. Nah, ini ads apa nih yang kamu butuhin? Jenis ads, budget, sama KPI-nya kira-kira apa? Mungkin aku di Vistaco, masih di Vistaco dulu kali ya, yang tadi untuk Vanessa. Kira-kira buat Vanessa, atau mungkin udah dilakuin juga ads-nya kira-kira yang Vanessa lakuin apa nih? Dan pengen tahu sih, budgetnya kira-kira biasa berapa buat ads-nya? Mungkin kalau ini aku jawab dari ngomong aja, Kak. Boleh. Aku tuh lagi proses daftar Gojeknya sih, Kak. Jadi kalau untuk ads-nya tuh kita targetinnya buat openingnya sih. Jadi untuk naikin visibilitas kan. Kayaknya sih kita pakai harga coret, Kak. Biar yang naik yang bisa di depan itu. Oke. Jadi kalau mungkin kalau harga coret itu kan lebih ke promosi kan. Itu sebenarnya kita nggak consider itu sebagai ads. Nah, kalau ads itu ada beberapa nih. Kita ada kategori ads, ada namanya partner jempolan. Partner jempolan tuh yang ada di halaman utama yang kayak namanya tuh apa favorit gitu di halaman utama. Atau kalau misalkan nge-scroll ke dalam itu ada kategori ads di situ. Kalau misalkan orang nge-scroll kalian dapat di paling atas. Atau misalnya menurut to be honest nih ya, aku being frank aja, mungkin kalau new customer sebenarnya nggak usah pakai ads di dalam GoFood dulu, tapi di luar dulu malah. Jadi mungkin kalau aku boleh suggest jenis ads-nya bisa aja misalnya pakai digital ads atau digital ads sama satu lagi yang pasti pakai teman-teman kalian sih, kasih free tester ke teman-teman, suruh tag gitu kan. Itu menurut aku paling work sih buat yang newcomers. Oh iya sih, sekarang juga pakai di Instagram. Pakai apa? Pakai apa di Instagram tadi? Digital ads ya? Ads di Instagram, digital Instagram. Oke. Kira-kira biasa budgetnya berapa tuh kalau kayak gitu per minggu, per bulannya? Aku belum ya? Budget besar-besar ya, Kak, Mas Dani sekarang. Kalau mungkin sih untuk satu minggunya itu berapa ya? 300-an sih, Kak, masih. Oke, nggak apa-apa. Kalau budgetnya sendiri? Minim banget di perharinya tuh minim 25. Kalau untuk sebulan sih sejutaan sih, Kak. Oke, sejutaan ya sebulan. Sebenarnya kalau ads ini mungkin tergantung target kalian ya, target revenue-nya berapa, pertama target revenue kalian berapa, sama yang kedua mungkin ngelihat juga dari harga yang kalian taruh,
kalian masukin untuk marketing tuh berapa persennya. Misalnya kalian masukin 35%, berarti kan dari goal revenue yang kalian mau, kalian udah sisipin 15%. Misalnya goalnya setiap bulan itu kalian mau 2 juta lah ya, let's say, nggak agresif dulu gitu ya. Kita coba kita ini aja lah ya, apa namanya, simulasi aja gitu. Misalnya 2 juta disisihin 10% buat marketing gitu. Kurang sih 10%. Mungkin 30% lah ya buat marketing gitu. Dari 1 juta, dari 2 juta, sorry. 2 kali 3, 30%-nya berarti kan 600.000 gitu. Ya udah, berarti ads-nya mungkin aja kalian bisa split tuh, misalnya 300.000 buat ads, 300.000 lagi buat ngasih tester ke teman-teman supaya mereka tag dan lain-lain. Jadi tergantung menurut aku revenue kalian goalnya berapa dan kalian sisihin berapa di setiap di setiap porsinya itu. Jadi tapi at least menurut aku ini termasuk nggak termasuk komisi ya, tapi menurut aku marketing itu sekitar 20-30% sih. Itu yang kalau aku spend around that sih. Jadi emang marginnya mungkin tipis, tapi yang aku lakuin adalah aku main di volume gitu. Jadi aku berharap orang-orang beli banyak, tapi mungkin margin aku di setiap basket, di setiap ordernya kecil. Mungkin itu. Udah ya? Nextnya apa? Oke. Tadi ads itu berarti yang terakhir untuk workshop kita. Ini semoga teman-teman bisa partner jempolan di page GoFood muncul di top rated. Nah, iya, top rated by other foodies, ya ampun lupa namanya. Mohon maaf. Mas Reza ini lebih jago daripada saya. Tapi kalau to be honest, aku bilang kalau buat new merchants untuk partner jempolan sama kategori ads ini masih 50-50 sih untuk keefisienannya. Bisa dicoba, tapi ya dilihat aja sih tiap bulannya beneran meningkat apa enggak gitu. Kalian harus bandingin juga, misalnya seminggu pakai, seminggu enggak, apakah meningkat apa enggak, apakah worth it apa enggak dari budget kalian. Karena beda-beda banget buat setiap orang ya. Tergantung tempatnya juga kali ya. Posisinya kalian di mana, areanya di mana. So, itu sih kalau dari aku. Semoga bisa membantu teman-teman untuk lebih ngelihat benar-benar kayak gimana sih caranya untuk masukin harga, masukin promosi dan lain-lain. So hopefully it helps. Thank you teman-teman. Oke. Wah, thank you banget Ci. Ini ramai banget sumpah. Komennya tuh kayak bener-bener interaktif banget ya Ci ya. Wah, iya nih banyak banget nih yang bilang thank you Ci. Oke, saat yang ditunggu-tunggu nih, soalnya banyak banget yang masuk nih pertanyaan gila. Nah, mulai dari yang pertama. Ini dari anonim nih, belum mau disebutin namanya. Kalau dari segi wording, apakah better English atau Indo ya Kak? Karena brandingan kita tone of voice-nya bule banget artisan gitu. Oke. Kalau menu Inggris sama Indonesia itu menurut aku tergantung again target market kalian siapa. Kalau aku kan sekarang jual sushi mentai gitu kan, dan aku nulisnya pakai bahasa Inggris sih. Kenapa? Karena target yang aku mau aku reach gitu kan, untuk makanan yang menurut aku mentai kayak gitu adalah lebih banyak orang-orang yang ya biasanya udah pernah ke luar negeri lah ya, dan biasanya asumsi aku kalau udah ke luar negeri mereka bisa kira-kira bahasa Inggris sedikit banyak gitu, dan yang mereka bakal cari adalah bahasa Inggris gitu. Jadi tergantung target marketnya siapa sih. Lebih prefer bahasa Jaksel kayak gimana itu? Tapi ya bahasanya mungkin tergantung sih, kayak ayam geprek ya jangan di bahasa Inggrisin lagi ya. Geprek chicken gitu kan, orang biasa nyarinya ayam geprek. Jadi tergantung sih, tergantung menu kalian apaan, tergantung targetnya apaan. Crush chicken kayak tadi croffle ya jangan dijadiin croissant geprek gitu kan. Aduh, lucu. Crush chicken lucu. Ya itu sih palingan dari aku sih, Tak. Aduh, tapi croffle atau
Ya tadi lucu banget sih Ci, apa kerasan geprek. Oke, mungkin jadi dibalikin lagi ke target market ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Kak, kalau aku baru mulai bisnis F&B, gimana caranya gain trust untuk orang baru pertama kali cobain? Karena biasanya orang itu percaya dari review dan penilaian. Sedangkan karena aku baru mulai belum ada review mungkin ini maksudnya. Ya, ya. Dari Jadi review rating itu sekarang harus 10 orang dulu yang nge-review dan rating baru keluar di dalam GoFood kan. Suggestion aku sebenarnya ini lumayan quote unquote ya tips-tips lah ya. Tips aku sih minta teman-teman kalian sih untuk beli di GoFood kalian gitu. Setelah mereka beli minta untuk review. Nah, dari situ kan baru review ratingnya keluar. Nah, biasanya kalau yang udah ada review dan rating tendensinya lebih banyak yang percaya gitu kan dan mau beli. Jadi gunakanlah networking kalian untuk startup your business lah especially di GoFood ya. Itu sih kalau aku boleh suggest. Oke, mungkin biar cepat kita next langsung aja. Ini halo Kak, kenalin aku Feni. Kira-kira untuk pemula lebih baik promosi pakai apa ya? Bingung mau pilih yang mana, mending in-app atau di Instagram? Kalau pertama definitely Instagram. Instagram tuh menurut aku penting banget untuk establish your brand lah ya. Kalau nggak ada di Instagram orang susah sih nyari kayak misalnya aku udah masuk ke dalam GoFood gitu. Misalnya aku ngelihat kayak tadi ayam-ayaman gitu kan. Terus aku masih masih bingung gitu. Aduh ini enak nggak ya? Kira-kira kayak gimana ya ini si ayam-ayaman ini gitu kan. Ya udah aku cari ke Instagram ya kan biasa di Instagramnya baru orang ngeliat nih explore lebih lagi di mana di Instagram juga kalian bisa ngasih lihat menu-menu setiap misalnya foto-fotonya different angle of the pictures review-review dari customer gitu. Nah di situ di Instagram ini kalian bisa kasih lihat. Jadi menurut aku sih yang lebih efektif adalah di Instagram dulu supaya branding kalian kuat. Untuk di GoFood mungkin kalau kalian udah medium seller sih baru aku suggest untuk pakai ads karena aku nggak mau kalian boncos juga lah ya di ads gitu di ads-nya GoFood walaupun bakal ngasih revenue ke GoFood tapi ya aku bakal suggest di Instagram di digital ads di mungkin minta teman-teman kalian untuk tag kayak gitu-gitu dulu baru nanti ke GoFood ads tapi GoFood ads definitely works buat yang mungkin udah ada beberapa transaksi lah ya jangan yang baru banget gitu sayang. Oke, berarti mungkin di Instagram lebih diutamain mungkin ya kalau di awal. Oke, next question dari ini anonim. Hai Kak, maaf kalau kali ini anonim dulu. Kira-kira kalau dari GoFood ada layanan fotografi produk untuk merchant-nya? Fasilitas apa aja yang GoFood sediain untuk mempermudah merchant? Oke. Kalau dari GoFood sendiri, fotografi dulu sempat ada, cuman sekarang kita nggak ada lagi, tapi mungkin ke depannya bakal ada lagi. Tapi again, saat ini sih kita nggak ada untuk untuk fotografi. Tapi kalau mau personally nanya ke aku bisa banget, nanti aku bisa suggest beberapa fotografer juga yang pernah ngehandle some of our merchants. Atau mungkin Mas Reza punya suggestion juga gitu kan sebagai merchantnya langsung. Terus kalau untuk merchant-merchant kita yang kita sediain adalah packaging sih. Jadi kita ada beberapa vendor packaging juga yang bisa dipakai sama teman-teman di dalam Gobis. Jadi di dalam Gobis ada yang namanya third party kita cetak. Itu cetak ngejual packaging. Jadi lebih ke packaging sih kalau untuk kita. Ada packaging, ada mungkin kalau misalkan yang udah mau serius dan ngebuat kayak tax calculation kayak gitu-gitu kita juga ada di situ. Ada high pajak kayak gitu-gitu. Jadi di dalam Gobisnya sendiri sih bisa dieksplor. Oke, thank you Ci. Wah, ini ada insight baru nih dari Kak Reza. Mau nambahin sharing dong kalau ayaman untuk awal-awal bahkan sampai sekarang sih kita ngebudget untuk bagi-bagi makanan gratis ke kantor-kantor, sekolah-sekolah, kampus, himpunan, dan lain-lain untuk raising awareness dulu dan minimal mereka coba dan lumayan work sih. Dulu sempat iseng kirim ke radio, gak taunya diajak on air gratis via telepon.
lumayan banget. Wah, Wih, mantap keren nih, banget Mas. ya. Iya, Mas Reza. Keren, Mantap keren, banget keren. nih. Iya, mungkin bisa dicoba atau dicontoh mungkin ya sama mancis-mancis yang lain. Mungkin di sini mancis-mancis yang lain mau ngasih alamatnya dikirimin sama Mas Reza langsung. Iya, mungkin langsung pada kirim alamat mungkin ya ke private chat-nya Kak Reza. Tapi aku udah pernah coba kok ayam-ayaman enak. Jadi boleh dicoba kalau yang di Bandung. Di Jakarta juga ada tuh. Wah, beneran ada yang kirim alamat sih ya. Keren banget nih Kak Reza, marketingnya jago ya. Oke deh. Ya, karena keterbatasan waktu ya nih Mancis, mungkin beberapa belas ini pertanyaan mungkin ditahan dulu aja, mungkin bisa ditanyakan di lain kesempatan atau di workshop lainnya, atau mungkin Civeli nanti kita kerjasama lagi mungkin bisa ikutan lagi gitu. Pasti. Wah, beneran rame ya ini komentarnya. Oke. Ya, karena kita sudah berada di penghujung acara, ini sekalian aku mau menutup. Jangan lupa untuk Mancis untuk mengisi feedback form. Oke, mungkin dari panitia boleh di ini share screen mungkin feedback. Nah, ini dia. Nah, Mancis jangan lupa ya untuk isi feedback formnya, karena ini menjadi syarat untuk Mancis bisa dapat e-certificate. Oke, mungkin boleh dikirim juga di kolom chat. Mungkin ya. Nanti langsung diklik aja. Atau mau di-scan QR code-nya juga boleh. Oke, sambil menunggu kita. Nah, itu dia udah ada. Oke deh. Jangan lupa ya, ini ditunggu sampai kapan nih? Desain malam ini ya, Mancis. Oke deh. Kita langsung tutup aja. Setelah ini akan ada sesi foto bersama. Oke, mungkin dari Mancis yang ingin on cam, boleh on cam dulu. Kita foto bersama. Oke, mungkin untuk sesi foto ini akan dipimpin oleh Kak Ivan. Oke, halo teman-teman. Untuk hari ini kebetulan karena konsepnya munch, jadi makanya kita kayak makan burger gitu ya konsepnya. Jadi kayak munch gitu. Oke. Jadi boleh nih tangannya dua di sini kayak munch gitu, kayak mau makan sesuatu. Oke. Kita ambil ya. Oke, yang belum on cam boleh. Oke, 1, 2, 3. Munch. Oke. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih juga Kak Ivan. Nah, sebelum kita mengakhiri day 2 dari Munch Workshop ini, aku mau berterima kasih lagi ke kolaborator ketika di acara hari ini, yaitu Ruang Rasa Cloud Kitchen. Selain itu juga aku mau berterima kasih ke community partner kami, yaitu ada Isaac at Prasetya Mulia, ada Pixel Kreatif, dan Yang On Top. Nah, mungkin kalau dari Mancis di sini mau belajar lebih banyak lagi selain dari F&B dan lain-lainnya, bisa juga langsung join ke komunitas bisnisnya Katika. Di sana Mancis bisa kumpul bareng dan ngobrol bareng dengan pebisnis-pebisnis muda lainnya, bisa diskusi juga karena kita setiap bulannya itu ada monthly meeting, yaitu jadi setiap bulannya kita ada workshop gratis dan webinar gratis untuk anggota komunitas kita. Mungkin untuk linknya bisa dikirim di kolom chat. Oke, aku juga mau mengucapkan terima kasih ke Civeli, terus juga ke Kak Reza Firmanda dan Kak Joshua Putra yang kemarin udah jadi pembicara di talk show Day 1, dan juga ke seluruh peserta yang udah hadir di kemarin ataupun di hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Saya Sita sebagai MC undur diri. Sampai jumpa di acara Katika selanjutnya. Terima kasih.